الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الفضل وله الشكر تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات الأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخير من أدى الأمانة ونصح الأمة من الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan membicarakan sebuah tema yang merupakan pintu ibadah untuk kita semua. Dan salah satu komponen dari tegaknya sebuah negeri. Salah satu pondasi yang merupakan sifat berjalannya tata kehidupan dan tata negara yang baik dan berberkah. Itu adalah pembahasan tentang amanah. Pembahasan tentang amanah. Di mana amanah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran berbagai hal akan pentingnya, urgensinya, serta kewajiban di dalam menunaikannya. Dan termasuk dari sifat penghuni sorga itu dikatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di posisi amin, penuh keamanan, orang yang di posisi penuh dengan amanah, kepercayaan. Dan tentunya yang masuk di dalam posisi-posisi ini, apabila dia menyandang dari sifat amanah, maka itu pasti merupakan orang yang terdepan dan bagian penting di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmillaha wa ashfaqna minha. Sungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka tidak mau menyandangnya. Khawatir terkait dengan masalah menyandang amanah ini. Takut. Wa hamalahal insan. Tapi amanah ini disandang oleh manusia. Mereka menerimanya. Iya. Di sini datang sudut tentang dahsyatnya dari amanah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Diberi surah khusus dengan nama surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Disebutkan sifat orang-orang yang beriman itu. Sebutkan berbagai sifatnya. Sampai kepada firman Allah
Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dari sifat orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang selalu menjaga amanah-amanah yang diserahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjaga al-ahad, janji-janji mereka, ikatan-ikatan yang mereka terikat dengannya. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Dan di antara hal yang dahsyat sekali mengingatkan kita tentang besarnya kedudukan amanah ini dalam menyelamatkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang neraka dan pedihnya neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan banyak berkeluh kesahnya. Kalau dia dapat kebaikan, dia ditimpa oleh keburukan, sering mengadu di sana sini. Banyak dia merintih. Kalau dia dapat kebaikan, banyak dia menahan. Bakhil. Illa ada yang diperkecualikan. Disebutkanlah beberapa sifat, illal musallin, orang-orang yang sholat. Terus disebutkan beberapa sifat. Dan di antara mereka yang diperkecualikan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah yang diberikan kepada mereka, dan janji itu mereka jaga. Mau surga, ada di pintu amanah. Ingin dihindarkan dari api neraka, ada di pintu amanah juga. Iya. Bahkan ayat yang disebut oleh para ulama sebagai satu ayat yang mengandung pokok politik syar'i. Semua yang namanya siasat pengaturan secara syariat untuk tata negara itu disebutkan di dalam 2 ayat Al-Quran. Pokoknya berada di dalam 2 ayat Al-Quran. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Menunaikan amanah kepada siapa yang berhak terhadap amanah itu. Nah, di sini kita akan terangkan nanti cakupan amanah. Karena banyak kita yang sudah mendengar apa itu amanah. Tapi dia tidak tahu cakupannya. Amanah ini luas. Kita hidup ini juga. Kita hidup ini, ada umur kita. Itu amanah juga Allah berikan kepada kita. Iya. Karena itu dari pokok. Allah perintah kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada siapa yang berhak terhadap amanah itu. Ditunaikan. Ini dasar yang pertama, tegaknya sebuah negeri. Dan dasar yang kedua, antahkumu bainan nasi bil adl. Dan hendaknya engkau berhukum di tengah manusia dengan keadilan. Makanya timbangan negara itu mengukurnya 2 timbangan. Di pintu amanah dan di pintu keadilan. Dan di atas 2 dasar inilah Nabi SAW memerintah umatnya di posisi beliau sebagai kepala negara. Dan di atas 2 dasar inilah kejayaan dan kesuksesan para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Iya.
Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguhnya Allah adalah yang terbaik, yang paling baik, memberikan nasihat kepada kalian, memberikan pengajaran mendalam kepada kalian. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Kemudian datang ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan kepada ulil amr di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah hal yang terbaik dan kesudahannya pasti adalah hal yang terindah. Ini dua ayat namanya. Ayat yang mengumpulkan seluruh pintu tentang politik syar'i di dalam pengaturan masyarakat. Dan ini diatur di dalam agama. Manusia itu kalau tidak ada aturan, pasti kekacauan yang terjadi. Kekacauan yang terjadi. Coba kita lihat saja ya. Lampu merah itu, Masya Allah ya, lampu merah ini. Iya. Kalau lampu merahnya mati, itu macet itu di persimpangan. Persimpangan 4. Apalagi kalau tengah kota. Iya. Kalau lihat sudah mati lampu merahnya. Tapi lampu merah mengatur. Yang merah berhenti. Yang hijau jalan. Yang kuning hati-hati. Sebentar lagi harus berhenti. Kan begitu? Ini pengaturan. Iya, pengaturan untuk merapikan. Karena itu di dalam syariat kita ada namanya pintu kepemimpinan. Dan ini adalah kewajiban di dalam kehidupan. Perhatikan saking wajibnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal. Para sahabat itu menentukan dulu pemimpin setelah Nabi meninggal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah, baru setelah itu mereka melakukan proses terhadap penguburan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dipelajari oleh para sahabat. Nabi yang mengajarkan seperti itu. Karena pentingnya. Sebab kalau tidak ada pengaturan yang baik dan terjadi hukum rimba itu kekacauan. Yang kuat memangsa yang lemah selalu ribut. Iya. Tetapi dengan adanya pemerintah, walaupun pemerintah yang zalim sekalipun, tetap saja banyak kebaikannya. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, 60 tahun dipimpin oleh pemerintah yang zalim dan semena-mena, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemerintah. Iya. Dan ini dibuktikan fakta di dalam sejarah. Fakta di dalam sejarah. Kita tidak usah jauh-jauh, kita sudah pernah merasakannya. Iya. Sudah pernah merasakannya. Di peristiwa tahun 98. Ya kan? Pemerintahnya ada cuma digoyah. Perhatikan betapa banyak kerusakan yang terjadi di negeri kita. Kehormatan yang diinjak-injak. Nyawa yang melayang. Harta yang hangus, ludes. Berbagai keburukan yang muncul. Karena pintu ini tidak dipelihara. Karena itu di dalam kehidupan bersama di dalam negara itu ada aturan-aturannya. Makanya seorang ASN itu jangan menganggap bahwa dia sebagai ASN cuma sekedar kerja saja. Itu rugi besar namanya. Rugi besar. Justru ASN itu dia berhasil menjadi sebagai ASN. Itu salah satu karunia Allah untuk dia. Banyak pintu-pintu ibadah di situ. Banyak pintu-pintu ketaatan. Banyak hal yang bisa mengantarnya ke surga.
Perhatikan dari sudut amanah ini. Dia berada di pintu amanah itu luar biasa. Akan membawa untuknya berbagai kebaikan. Apa itu amanah? Amanah itu secara bahasa itu dari ucapan orang Arab, amina ya'manu amanatan. Iya. Apabila seorang itu terpercaya, itu disebut punya amanah. Punya amanah. Dan amanah itu dari asal keamanan. Tenang hati. Ketenangan hati. Karena seseorang itu apabila dia punya amanah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kalau dia punya amanah. Dia ada amanah kerja, tidak perlu pasang kamera 24 jam mengawasinya. Sebab dia tahu apa yang dia mau lakukan. Kalau dia punya amanah, tidak perlu pasang batas-batas pengaman. Siapa tahu dia mengaburkan, merampok, melarikan, menyelewengkan. Itu tidak ada di kamus orang yang punya amanah. Amanah itu, ketika dia punya amanah, hati itu tenang terhadapnya. Nah itu makanya disebut apa? Amanah. Iya. Dan amanah ini ada yang kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kaitannya kepada manusia. Ada yang kaitannya kepada manusia. Ada amanah yang terkait dengan Allah. Kita diberi amanah hidup. Untuk apa kita hidup? Iya. Makanya kehidupan ini amanah ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Seluruh saat yang dilalui di dalam kehidupan akan dipertanyakan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Ini dahsyat sekali. Di padang mahsyar semua kita dibangkitkan dari kubur, tiba-tiba berdiri di kondisi yang mengerikan, menuju kepada mahsyar semuanya di depan pengadilan Allah. Kaki itu tidak akan bergerak sebelum selesai menjawab 4 pertanyaan. Selesaikan 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afna. Ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Itu amanah. Wa syababihi fima ablah. Tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Usia muda bagian dari umur, tapi usia muda ini ada keistimewaan-keistimewaan yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi, ditanya tentang harta. Ini diberi harta oleh Allah, itu amanah di tangannya. Ada 2 pertanyaan di situ. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta ini? Setelah ditanya lagi, di mana kamu belanjakan? Di mana kamu habiskan? Iya. Makanya semua yang kaitannya dengan harta dipertanyakan. Dan yang keempat yang dipertanyakan, wan ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini semuanya amanah-amanah dalam kehidupan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Iya. Makanya di hari kiamat, dari pertanyaan Allah kepada manusia daripada mahsyar, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, di mana itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang kalian anggap bahwa itu tandingan bagiku.
Allah tanya tentang kemurnian ibadah. Yang berbuat kesyirikan, oh jangan sampai dia merasa bisa lolos di hari itu. Allah tanya kepadanya, kamu berdoa kepada selain Allah. Mana itu yang kamu berdoa kepada selainku? Kamu beribadah kepada selain Allah. Mana yang kamu beribadah itu kepada selain Allah? Kamu bernadar kepada selain Allah. Mana itu? Ditanya semua ya. Ditanyakan. Di hari kiamat. Sebagaimana kita ini diberi anugerah. Diutusnya kepada kita seorang Nabi yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada pertanyaan di hari kiamat. Juga di padang mahsyar. Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah memanggil manusia semuanya, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Kan ditanya. Tidak akan selamat kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini semuanya amanah. Nikmat apapun, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini namanya menunaikan amanah. Makanya amanah itu cakupannya ada yang amanah terkait dengan Allah, ada amanah terkait dengan Rasulullah. Ada hal amanah terkait dengan hak Allah. Dan amanah jenis yang kedua, ada amanah terkait dengan hak makhluk. Terkait dengan hak makhluk. Yang terkait dengan hak makhluk ini, ada amanah umum, ada amanah khusus. Nah ini hati-hati nih. Saya ingin menjabarkan hukum-hukum di sini ya, supaya kita paham. Iya. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan hak umum, itu selalu di dalam syariat kita diperbesar permasalahannya. Dibuat berlapis-lapis pasalnya. Kalau ada yang keliru di sini. Sebab ini hak umum. ASN ini masuknya di hak umum. Masuknya di hak apa? Hak umum. Sebab kalau misalnya ada yang mengambil sedikit dari harta yang merupakan di perkara umum, itu artinya dia mengambil harta banyak orang. Jelas ya? Itu kalau di pengadilan, itu bukan dikasih pasal hukum potong tangan. Itu kalau dia mencuri harta pribadi. Hartanya si fulan, dia ambil misalnya. Emasnya, dia ambil 10 gram, 20 gram. Dipotong tangannya. Itu hak khusus namanya. Jelas ya? Tapi kalau di harta umum, itu lain lagi hukumnya di pengadilan. Ini pasalnya, pasal orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu di pengadilan, di hukum agama, saya berbicara hukum agama ya, jangan sampai ada yang keluar dari sini. Ya, Ustadz Bilal lagi, boleh diponggel kepalanya. Wah bahaya juga saya nanti. Saya ini berbicara tentang hukum pengadilan Islam. Ya. Jadi di hukum pengadilan Islam, orang yang berbuat kerusakan, itu diberi nas ayat tegas. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Sungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ini satu. Dan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini pasal mengambil harta umum ini. Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Apa balasannya? Balasannya hanyalah dibunuh, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau disalib, atau diasingkan dari muka bumi. Ya kalau sekarang mungkin penjara seumur hidup. Jelas ya? Sebab ini kaitannya dengan banyak orang. Bukan hal yang sembarangan. Ya, sebab kadang satu hal di dalam hak umum itu bisa memelihara banyak jiwa, menyelamatkan banyak nyawa. Tiba-tiba ada yang mengambilnya. Nah, ini menjadi masalah. Jelas ya? Tapi kalau hak pribadi, kepada person itu saja. Lebih ringan masalahnya. Lebih ringan masalahnya.
Jadi ini penjagaan namanya hak terkait dengan hak khusus. Apa namanya? Hak umum. Ada hak makhluk lagi yang lain namanya hak khusus. Ada yang dikasih oleh saudaranya. Tolong ini saya simpan duit saya kepada kamu sebagai amanah. Nah itu amanah kita jaga, kita pelihara. Oh ini rumah saya titip ya, tolong ditinggali. Nah, itu amanah namanya, kita pelihara. Jelas ya? Itu amanah. Jadi hal-hal yang terkait dengan amanah, seorang mukmin itu paling indahnya dia menunaikan amanah. Kalau dia tidak menunaikan amanah, hukum kebalikannya namanya berkhianat. Namanya apa? Lawan amanah namanya apa? Khianat. Lawannya al-khianat. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan nama keimanan. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Diingatkan dulu, amanah terkait dengan hak Allah dan Rasul. Kalau melanggar, itu berkhianat namanya. Hati-hati, jangan kalian berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan kalian khianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Ini amanah terkait dengan hak makhluk di sini. Kita diperintah menjaganya. Jangan khianat di dalam hal tersebut. Iya. Sebab itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Tapi itu lebih cocoknya disebut dengan sifat apa? Kaum munafikin. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalatha. Tanda seorang munafik itu ada 3. Tanda seorang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia bercerita, dia dusta, dia bohong. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Iya. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia diberi janji, dia berjanji, maka dia tidak menunaikan janjinya tersebut. Iya. Maka ini dari sifat-sifat kaum munafikin. Hendaknya diperhatikan. Maka seorang muslim, dia melihat dirinya. Itu pokok bagaimana seorang menjadi amanah, dia tahu dulu ini. Dia paham dulu pentingnya amanah. Apa itu amanah? Bagaimana dia memeliharanya? Bagaimana seorang itu hidup dengan amanah? Nah, kalau ini kita sadari, maka ini adalah dasar penting yang membuat seorang itu bisa menjadi amanah. Bisa menjadi amanah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menjadi ASN yang amanah? Jawaban yang pertama, pelajari dulu amanah itu apa. Supaya kita bisa menunaikannya. Iya. Nah, disitulah datang perintah-perintah Nabi SAW. Addul amanata ila mani tamanak. Addil amanata ila mani tamanak. Wala takhunu man khanak. Tunaikanlah amanah kepada siapa yang memberi amanah kepadamu. Dan jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya, kalau kita diberi amanah, kita tunaikan amanah. Ada orang yang berkhianat kepada kita nih. Dia berkhianat. Nabi larang kita membalas khianat itu dengan khianat juga. Karena khianat itu apa? Dosa. Masa dosa dibalas dengan apa? Dengan dosa, tidak boleh. Iya. Dia pukul saya pukul juga dia. Ya, itu artinya dia berdosa, kita balas dengan apa? Dosa juga. Ya kalau begitu ceritanya dia masuk neraka, saya juga masuk neraka. Kan begitu. Ya. Makanya seorang itu berpikir kalau ingin membalas sesuatu, dia balas pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu yang diizinkan. Sebatas itu.
Tapi kalau dia balas dengan berbuat dosa juga, tidak boleh dia berbuat dosa. Karena itu siapa yang berkhianat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita tidak boleh berlaku khianat. Ada yang dapat amanah. Tunaikan amanah itu kepada siapa yang memberikan kepadamu amanah. Iya. Nah, dari sini, bagaimana seorang menjadi amanah? Kalau kita sudah tahu apa amanah, maka menjadi amanah pertama kita berusaha untuk menunaikan amanah itu. Berusaha untuk menunaikan amanah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang ingin menjadi amanah, dia harus menghadirkan keikhlasannya kepada Allah. Karena dari ayat-ayat dan hadits yang saya bacakan tadi, tampak luar biasa bahwa amanah ini ibadah yang besar. Ketaatan yang sangat indah sekali. Dan setiap ibadah kita wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian kewajiban kita yang kedua, bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan amanah. Itu luar biasa ya kehidupan Nabi di dalam menjaga amanah, memeliharanya, merawatnya. Iya. Dan tidak ada yang semisal beliau di dalam sejarah manusia yang pernah menjaga amanah seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau sholat asar. Habis sholat, biasanya beliau duduk berzikir. Langsung berdiri. Dengan segera masuk ke rumahnya. Terus keluar membawa sesuatu dari harta kaum muslimin yang harus dibagikan. Kata beliau, ini kemarin datang, harta ini saya lupa membagikannya. Saya teringat pada saat sholat. Tidak ada undur-undur waktu. Ya, tunggu sebentar. Saya ngopi dulu. Ya, santai-santai dulu. Tidak ada. Langsung beliau jalan keluar dibagikan, diserahkan. Selesai amanahnya. Nah, ini orang-orang yang menyandang amanah. Pernah suatu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Tahu Umar bin Abdul Aziz ya? Iya. Ini khalifah setelah khalifah Ar-Rasyidin. Masa kejayaan umat Islam juga di masa beliau. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz ada sebuah masalah yang beliau sedang hadapi. Karena sudah larut malam, beliau berkata ini insya Allah kita akhirkan besok. Iya. Dia punya anak di situ. Dia punya anak. Anaknya ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, siapa yang menjamin kamu masih hidup besok?" Subhanallah. Maka beliau pun menyelesaikan tugasnya baru beristirahat. Ini perhatikan ya, punya orang tua salih, anaknya juga salih. Saling ingat mengingatkan. Nah, itu indahnya. Di dalam hidup kita sebagai ASN, kita punya teman-teman. Sebagian dari kita mengingatkan sebagian yang lain. Kan namanya kita saling mengajak ke sorga. Saling berada di dalam lingkup ibadah. Nah, itu hal yang indah, saling ingat mengingatkan. Iya. Dari amanah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah suatu hari setelah sholat subuh, beliau langsung naik ke atas mimbar. Kemudian berbicara kepada para sahabatnya, mengingatkan tentang agama, tentang akhirat. Dari sholat subuh sampai masuk waktu duhur. Iya. Bisa dibayangkan ya, berapa jam itu? Dari sholat subuh sampai masuk waktu duhur. Turun Nabi SAW dari mimbar. Kemudian mengimami manusia sholat duhur. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Iya. Setelah itu beliau turun mengimami para sahabat dengan sholat asar. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar.
Kemudian berbicara lagi kepada para sahabatnya sampai masuk waktu maghrib. Iya. Berapa jilid ilmu itu disampaikan. Makanya kata Umar ibn al-Akhtab yang meriwayatkan hadits ini di Sahih Muslim, kata beliau, yang paling banyak ilmunya di waktu itu adalah yang paling banyak bisa menghafal apa yang dibacakan, diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini menakjubkan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan lebih menakjubkan lagi, dan juga yang sangat menakjubkan para sahabatnya. Ya, kadang kalau penceramah, dia ceramah berapi-api, namanya juga lagi ceramah dia, ya kan? Tapi ini audiensinya, para peserta ini yang mendengar ceramah bisa duduk melayani si pembicara sampai selesai. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Dan ini dari hal yang menakjubkan. Karena mereka ini orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran sebagai para penyandang amanah. Maka sikap dan memahami amanah itu luar biasa. Membantu seseorang di dalam kehidupannya untuk bisa lebih baik. Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu agar supaya dia bisa amanah, dia selalu menghadirkan bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini bekerja, saya bekerja sendirian. Tidak ada juga yang lihat saya. Iya. Saya mau santai-santai. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi. Dan kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu di sudut. Jadi banyak hal, kadang kalau kita pikirkan, ini beratin. Sulit. Suatu yang sulit itu kita yang mempersulit diri kita sendiri. Tapi kalau sebuah perkara dilaksanakan karena melaksanakan perintah Allah, mencari ridha Allah, Allah akan memudahkan kita. Kalau Allah sudah memudahkan, tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah memudahkan, semua masalah ada penyelesaiannya. Semua masalah ada penyelesaiannya. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang gemar berbagi. Ini dari sifat ya. ASN ini. Dia gemar berbagi. Ya, sebab apalagi kalau dia berada di posisi di pelayanan masyarakat. Dia selalu memikirkan bagaimana dia melayani orang. Dia posisikan bahwa dirinya ini sama kalau masyarakat itu, dia sebagai masyarakat, dia datang kepadanya. Kira-kira bagaimana? Jadi jangan selalu kita pikir, ini orang-orang perlu ke saya. Ya sekarang kita pikirkan, saya perlu ke mereka. Kalau saya yang perlu ke mereka, apa yang saya lakukan? Kan sama seperti itu. Maka harusnya kita bertindak sempurna. Sebagaimana kita juga ingin dilayani sempurna. Itu baru adil namanya. Nah, kalau dia tidak seperti itu, hati-hati. Ada ayat Al-Quran yang mengancam. Fawailul lil mutaffifin. Celakalah al-mutaffifin. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta ditimbang, subhanallah, tolong ya dikasih pas, tambah-tambahin. Ya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, yaksarun, dia berlaku curang. Ini celaka yang seperti ini. Jadi kalau dia cinta dilayani oleh manusia dengan sebuah gaya, ya maka harusnya dia juga melayani orang dengan gaya yang sama. Dengan hal yang sama. Dia cinta diperlakukan baik, dia perlakukan juga orang dengan baik. Dia perlakukan manusia dengan baik. Iya. Maka ini bentuk dari
dari muraqabah. Seorang itu kalau selalu dia merasa dirinya diawasi oleh Allah, dia akan berbuat hal-hal yang baik. Melakukan perkara-perkara yang besar. Yang menuntunnya kepada pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan. Kemudian, sebagai seorang ASN yang baik, ini harus kita pahami juga ya, namanya amanah. Amanah itu ada yang kadang sifatnya kita terikat perjanjian. Ada akad kerja namanya. Ada kontrak kerja. Iya. Dan umumnya orang yang bekerja, dia sudah jual umurnya. Dia sudah jual waktunya untuk mengambil sebuah imbalan. Ada gaji bulanannya. Ada upahnya. Maka untuk upah itu kan ada akadnya. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang misalnya. Gajinya adalah sekian. Di waktu itu kita sudah menjual umur kita. Sudah menjual waktu kita. Maka harusnya kita tuluskan bagaimana seseorang itu di waktu-waktu tersebut dia laksanakan sebagaimana amanahnya. Dilaksanakan sebagaimana amanahnya. Iya. Maka dari situ pula, kalau dia sudah mengemban amanah, dia laksanakan sesuai dengan tugasnya. Dia diberi gaji untuk sebuah tugas, tidak boleh lagi dia menerima pemberian apapun dari manusia. Jelas ya? Kecuali kalau dia tidak digaji. Dia menerima pemberian, itu lain masalah. Tapi dia sudah digaji. Terikat kontrak. Ketika dia menerima pemberian, ini yang menyebabkan orang tidak berlaku adil namanya. Oh ini si fulan ini, kemarin dia kasih saya antrian nomor 20. Langsung lewat pintu khusus. Nggak bisa seperti itu. Iya. Jadi tidak boleh mengambil pemberian apapun. Sebab itu membuat hati menjadi tidak berlaku adil namanya. Iya. Apalagi kalau masuk di pintu pengadilan. Oh itu pintu pengadilan paling besar itu. Karena itu dari etika seorang hakim. Kadang hakim itu dilarang dia ke pasar pergi belanja sendiri. Kadang. Datang ke pasar belanja. Oh Pak Hakim. Kita pale ya. Ini 20.000. 5.000 mau kita beli. Ya hakimnya besoknya datang kasus. Pak Hakim saya kemarin di pasar Pak Hakim. Ada kasusku. Akhirnya sudah goyah hatinya. Ya kan? Baik. Hal-hal yang seperti ini itu diatur di dalam syariat. Sebab ini mengganggu sistem kehidupan. Merusak tata negara. Iya. Karena itu di masa Nabi dan para sahabat. Kalau terjadi hal yang seperti itu besar sekali itu. Pernah Nabi SAW utus seorang pegawai beliau. Ya. Untuk mengambil harta umat Islam dari Bahrain. Si pegawai datang. Dia berkata, ya Rasulullah, ini hartanya yang saya diutus, ini amanahnya. Ya. Adapun ini, dia tunjuk ada harta di situ. Ini hadiah diberikan untuk saya. Ya Masya Allah ya. Dia sudah diutus, digaji. Untuk sebuah pekerjaan dia datang, dia bilang ini hadiah diberi untuk saya. Marah sekali Rasulullah SAW. Ini harusnya kita hadirkan ya. Kalau Nabi memarahi kita kira-kira bagaimana? Iya, untuk hal tersebut. Karena itu beliau berkata, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai itu adalah harta rampasan perang namanya. Harta curian perang. Gulul. Oh, kalau gulul hati-hati itu hukumnya di hari kiamat. Wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri harta akan dia datangkan harta itu di hari kiamat. Dia bawa. Kemudian dia disiksa dengan harta itu. Jadi ketika orang ini datang dan berkata, saya diberi hadiah ini. Nabi naik ke atas mimbar. Terus beliau berkata, ini si Fulan Ibnu Lutbiyah. Disebut lagi namanya. Ini kadang boleh penyebutan nama ya. Sebab ini tata negara namanya. Kadang penyebutan nama itu penting. Memberi efek-efek jerah. Jadi kalau terjadi itu misalnya lagi apel nih. Pak Bupati sebut nama-nama orang. Ya jangan ada yang tersinggung. Karena Nabi juga pernah melakukan hal yang sama. Jelas ya?
Ini Ibn Lutbiyah ini, tidakkah dia duduk di rumahnya saya bersama ayah dan ibunya di sana? Kami utus dia memberi sebuah utusan, lalu dia pulang, dia berkata, ini tugas saya, adapun ini hadiah dihadiahkan kepadaku. Dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini makna-makna yang indah. Jadi terakhir, amanah ini adalah pintu ibadah. Kita bekerja itu jangan kita anggap sekedar bekerja saja. Rugi sekali. Harusnya kita bekerja sebagai ASN, kita tahu bahwa itu adalah pintu ibadah. Lahan ketaatan. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Banyak pintu harapan untuk negeri kita di situ. Iya. Itu adalah salah satu cara membangun jiwa dan raga bangsa ini. Menjaga dan memelihara dari kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kita ini. Dan itu harus ada kesadaran dari kita semua. Iya. Jadi kalau ada yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak usah dipeduli. Sepanjang kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Sebab kalau ditanya di dunia oleh manusia itu gampang masalahnya. Tapi yang menjadi masalah kalau kita ditanya oleh Allah di hari kiamat, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Dan di situ adalah pertanggungjawaban untuk kita semua. Ini pembahasan panjang ya, dan banyak sudut-sudut yang sebelum uraikan, tapi makna-makna yang saya terangkan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih, orang-orang yang selalu bergerak kepada kebaikan, menjadi ASN yang amanah, menjadi orang-orang yang menyandang predikat amanah, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dan saya di pertemuan yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan wajah-wajah yang baik dan cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di dunia di atas kebaikan, dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keutamaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.